Halo guys, semangat pagi. Salam sehat. Ingat selalu bersama Pak Jo. Integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang derivatif fungsi hiperbolik. Nah, sebelum ke rumus-rumus derivatif ya, perlu kami sampaikan dulu atau kita singgung dulu yaitu mengenai fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik itu didefinisikan sebagai berikut. Untuk yang A itu sinus hiperbolikus X. Itu sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat minus X dibagi 2. Nah, E itu dulu pernah saya sampaikan di derivatif fungsi eksponensial ya. E itu adalah bilangan Napier atau bilangan transendental yang besarnya adalah 2,7182 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat bilangan pokok dari logaritma biasa itu besarnya adalah 10. Sedangkan untuk logaritma Napier atau logaritma alami itu besarnya adalah ini, E ini, yaitu 2,7182 dan seterusnya. Oke ya. Nah, untuk yang kedua itu definisi dari ini. Cosinus hiperbolikus X itu sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2. Jadi bedanya dengan sinus hiperbolikus di sini min, kalau di sini plus. Jadi yang lain sama. Kemudian definisi berikutnya adalah tangen hiperbolikus X itu sama dengan sinus hiperbolikus X dibagi cosinus hiperbolikus X. Atau berarti ini dibagi ini. Atau sama dengan E pangkat X dikurang E pangkat minus X dibagi E pangkat X ditambah E pangkat minus X. Kemudian definisi yang kedua, kotangen hiperbolikus X itu adalah cosinus hiperbolikus X dibagi sinus hiperbolikus X. Jadi kebalikan dari ini. Maka ini dibalik ya. Jadi sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat minus X dibagi E pangkat X dikurang E pangkat minus X. Kemudian yang ke E, sekan hiperbolikus X itu sama dengan seper cosinus hiperbolikus X. Yaitu sama dengan, berarti ini dibalik. Ya. Jadi 2 dibagi E pangkat X ditambah E pangkat minus X. Kemudian yang F, kosekan hiperbolikus X itu sama dengan sepersinus hiperbolikus X. Jadi ini dibalik. Ya. Maka menjadi 2 dibagi ini. Ya. Jadi ini definisi fungsi hiperbolik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk rumus-rumus derivatifnya adalah yang pertama atau yang A. Kalau sinus hiperbolikus X itu diturunkan ke pubah X, maka hasilnya adalah cosinus hiperbolikus X. Yang B, cosinus hiperbolikus X kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah sinus hiperbolikus X. Yang C, tangen hiperbolikus X kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah sekan hiperbolikus kuadrat X atau penulisannya seperti ini. Jadi sekan hiperbolikus X dalam kurung pangkat 2. Yang kedua, kalau kotangen hiperbolikus X diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah minus kosekan hiperbolikus kuadrat X atau minus kosekan hiperbolikus X dalam kurung pangkat 2. Kemudian yang E, sekan hiperbolikus X kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah minus sekan hiperbolikus X dikali tangen hiperbolikus X. Kemudian yang ke F, kosekan hiperbolikus X kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya sama dengan minus kosekan hiperbolikus X dikali kotangen hiperbolikus X. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan
derivatif fungsi trigonometri. Jadi yang ini derivatif fungsi hiperbolik, ini derivatif fungsi trigonometri. Jadi kalau di sini sinus hiperbolikus diturunkan ke kubah X, cosinus hiperbolikus X diturunkan ke kubah, dan seterusnya. Kalau di sini sinus X diturunkan ke kubah X, cosinus X diturunkan ke kubah X, dan seterusnya. Nah, di sini ada tambahan H ya, sin ada H-nya. Jadi menunjukkan hiperbolikus. Kalau di sini hanya sin saja. Maka kalau kita lihat tandanya itu di sini plus, 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 minus, minus, minus. Jadi urutannya seperti itu. Sedangkan di sini untuk derivatif fungsi trigonometri di sini tandanya adalah plus, minus, plus, minus, plus, minus. Kita berikan contohnya, itu contoh yang nomor 1. Kita mencari turunan pertama dari Y sama dengan sinus hiperbolikus 3X. Baik ya. Nah, supaya mengarah ke rumus, maka nih 3X-nya itu dimisalkan sebagai P. Maka Y sama dengan sinus hiperbolikus P. Jadi P-nya adalah 3X. Nah, untuk turunan pertama, yaitu YXN atau sama dengan dy dx, yaitu ddx dari Y. Y-nya adalah sinus hiperbolikus P. Nah, ini fungsi P diturunkan ke kubah X. Nah, ini turunkan ke P dulu menggunakan aturan rantai. Sehingga ini bisa diganti ini. Jadi, ddp dari sinus hiperbolikus P maka harus dikalikan dp dx. Jadi seakan-akan ini dp-nya ini coret dengan ini. Jadi ddx dari sinus hiperbolikus P, ddx dari sinus hiperbolikus P. Jadi sama. Nah sekarang ini, sinus hiperbolikus P diturunkan ke kubah P. Nah ini sudah rumus. Yaitu rumus derivatif fungsi hiperbolik yang pertama atau yang A. Jadi sinus hiperbolikus X diturunkan ke kubah X, hasilnya adalah cosinus hiperbolikus X. Nah ini sin hiperbolikus P diturunkan ke kubah P, maka hasilnya adalah cosinus hiperbolikus P. Jadi peubahnya saja yang beda. Jadi di sini peubahnya X, di sini peubahnya P. Ya. Oke, nah makanya harus dikalikan ini. dp dx atau ddx dari P. P-nya dikembalikan, yaitu 3x. Nah sekarang ini 3x diturunkan ke kubah x. Nah ini 3-nya dikeluarkan dulu. Maka 3 kalikan turunan dari x atau ddx dari x. Nah ini rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi saya yakin adik-adik sudah begitu paham. Oke, maka ini hasilnya adalah 3. Kemudian yang ini cosinus hiperbolikus P, P-nya diubah atau dikembalikan sebagai fungsi X, ya, yaitu 3X. Jadi cosinus hiperbolikus P diganti cosinus hiperbolikus 3X. Oke, tinggal ini diubah, maka hasilnya adalah turunan pertama YXN atau sama dengan dy dx, yaitu 3 kalikan ini. 3 kalikan cosinus hiperbolikus 3x. Oke, sekian. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dengan mudah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.